Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Peduli dengan kemanusiaan dan lingkungan, Bribka Leonardo Kiswanto, Babin Kaptibmas Kampung Sukanegara dan Kampung Sukawaringin, Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah menggelar giat bedah rumah, swadaya kolaborasi TNI Polri, Kepala Kampung, Aparatur Pamong, serta donatur milik Bapak Selamat warga Kampung Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo. Kegiatan ini merupakan bagian dari kedekatan Polri dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada tanggal 12 April 2025 rumah dari Bapak Selamat Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah hari Sabtu besok peletakan bata pertama untuk kegiatan bedah rumah. Kemudian untuk hari Jumat sorenya kita melaksanakan pengukuran untuk pondasi. Saya Bribka Leonardo, Babin Kaptibmas Polsek Bangunrejo, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur di luar sana, orang-orang baik yang telah ikut berpartisipasi untuk kegiatan bedah rumah milik Bapak Selamat ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kampung, Kampung Sidoluhur, aparatur kampung, pamong kampung, dan seluruh lingkungan yang ada di komplek rumah Bapak Selamat, bahwasanya kegiatan sosial bedah rumah swadaya ini antusias masyarakat untuk gotong royong sangat tinggi. Nah, hari ini Bapak Selamat dengan istri tercinta, walaupun panas, sedang melaksanakan pembuatan batako ya, karena alhamdulillah batako ini dibuat sendiri oleh Bapak Selamat dari puasa sampai dengan habis. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Bribka Leonardo Kiswanto, Babin Kaptibmas Polsek Bangunrejo Polres Lampung Tengah menggelar giat bedah rumah bersama Kepala Desa Kampung Sidoluhur, Bangunrejo Lampung Tengah, Puji Winarno. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Leonardo Kiswanto dan Bapak Puji Winarno. Selamat sore Bribka Leonardo dan Pak Puji Winarno. Selamat sore Pak. Baik, kita ke Bribka Leonardo Kiswanto terlebih dahulu. Dapat dijelaskan gelar giat bedah rumah yang Anda gagas? Ya baik, jadi untuk kegiatan sosial bedah rumah khusus dari Bapak Selamat ini berawal dari laporan sejumlah masyarakat bahwa di Kampung Sidoluhur itu terdapat ada rumah yang sudah tidak layak huni dan hampir ambruk. Dari situ saya berkoordinasilah ke Bapak Kepala Kampung tentang adanya warga kita yang rumahnya tidak layak huni. Kemudian kami juga berkonsolidasi juga dengan Pak Babinsa TNI tentang keadaan dari warga tersebut. Nah, dari situlah timbul inisiatif dari 3 pilar kami bertiga, Babin Kaptibmas, Pak Babinsa TNI, dan Pak Kepala Kampung untuk melakukan kegiatan bedah rumah tersebut. Dan adakah kriteria khusus untuk warga yang masuk dalam program bedah rumah? Kalau untuk kriteria, yang jelas yang pertama adalah bentuk rumah. Kemudian situasi keadaan rumah. Jadi karena kegiatan kita ini kegiatan swadaya, jadi kriterianya memang benar-benar rumah yang memang tidak layak huni dan hampir roboh lah gitulah Pak. Baik, dapat disebutkan pula siapa saja yang terlibat dalam program bedah rumah tersebut? Ya, jadi berawal dari 3 pilar tersebut Pak. Jadi saya Pak Babin Kamtibmas, kemudian Pak Babinsa dari Foramil, serta Pak Lurah itu berinisiatif untuk sum-suman. Nah, setelah itu baru dari masyarakat lingkungan hadir, kemudian dari para donatur, kemudian dari pamong itu antusias untuk semuanya membantu agar bedah rumah ini bisa cepat terlaksana Pak, karena memang sangat darurat sekali rumahnya, gitu Pak.
Selanjutnya kita ke Kepala Desa Kampung Sidaluhur Bangunrejo, Lampung Tengah, Bapak Puji Winarno. Bagaimana pendapat Bapak tentang giat yang dilakukan oleh Babin Kaptibmas, Pak? Alhamdulillah dengan adanya giat tiga pilar ini sangat membantu masyarakat kami yang betul-betul sangat membutuhkan. Artinya dengan gagasan ini ya kami sangat merasa bersyukur bisa sedikit meringankan beban masyarakat kami dan bisa mewujudkan impian Bapak Slamet Widodo untuk memiliki rumah yang layak huni. Tanggapan Anda bagaimana tentang kerjasama tiga pilar yang ada di wilayah Anda, Pak? Alhamdulillah kalau tiga pilar yang ada di wilayah kami yaitu sangat-sangat kondusif, bagus, dan harapan kami ke depan pun bisa terjalin lebih bagus lagi. Harapan kami ya pokoknya untuk yang terbaik bersama-sama kita lakukan demi kebaikan terhadap masyarakat kita semuanya, Pak. Selain dari tiga pilar yang melakukan berbagai kegiatan sosial, bagaimana kondisi Kamtibmas yang ada di wilayah Anda? Alhamdulillah kalau Kamtibmas di wilayah kami kondusif, aman, dan bisa dirasakan oleh masyarakat, Pak. Kita kembali ke Bribka Leonardo Giswanto. Selain kegiatan program bedah rumah, Anda juga melakukan pengerjaan jalan raya yang rusak. Dapat dijelaskan kegiatan tersebut? Ya, jadi kebetulan di wilayah kami itu ada jalan poros kabupaten itu yang rusak dan sudah beberapa kali terjadi kecelakaan untuk pengguna jalan. Kemudian menghambat juga akses ambulan ketika membawa pasien yang darurat. Dari situlah saya berinisiatif untuk ayo sih untuk kawan-kawan untuk kita bagaimana caranya supaya bisa menimbun jalan tersebut, setidaknya bisa mengurangi angka kecelakaan dan juga bisa mempercepat akses ambulan dalam membawa masyarakat yang sakit darurat begitu, Pak. Lantas bagaimana teknis pengerjaannya dan dari mana biaya dalam kegiatan sosial tersebut? Kebetulan untuk masalah biaya itu kita juga gotong royong, Pak, dari Pak Babinsa, Pak Babin Kaptibmas, dari aparatur kampung. Kemudian kita juga melibatkan komunitas-komunitas pemerhati jalan. Nah, itu kita sum-suman membelikan sabes untuk bisa ditimbun di jalan-jalan berlubang tersebut, Pak. Dari informasi yang kami dapat, Anda bahkan mendatangkan truk pengangkut batu, pasir, dan kerikil untuk memperbaiki jalan rusak. Nah, jadi dari duit hasil donasi dari para donatur itu kita belikan beberapa truk batu, kemudian beberapa truk sabes kita datangkan dari luar Lampung Tengah untuk bisa menimbun untuk sementara jalan-jalan yang berlubang yang ada di wilayah kami. Dalam bidang kesehatan, Anda juga mempersiapkan ambulans gratis untuk warga. Dapat diceritakan, Pak? Ya, jadi kebetulan saya memiliki ambulan pribadi, ambulan Babin Kamtibmas. Nah, di situ saya mengoperasikan ambulan itu untuk warga tidak mampu, itu gratis. Kemudian untuk anak-anak yatim piatu dan kaum duafa, itu kita gratiskan dalam pendampingan menuju ke rumah sakit. Kabarnya Anda juga berkolaborasi dengan istri yang juga tenaga medis dalam menolong warga sakit. Dapat dijelaskan, Pak? Ya, jadi saya dengan istri ada sebuah program namanya program Asuh Lansia. Di situ saya bersama istri setiap minggunya itu berkeliling ke rumah-rumah warga yang ada lansianya untuk pengecekan kesehatan, kemudian jika ada penyakit-penyakit yang ringan itu bisa kami antisipasi, kami lakukan tindakan secara gratis dan mandiri juga, Pak. Apakah wilayah Anda cukup jauh dari pelayanan medis? Kalau untuk puskesmas itu aksesnya dekat, Pak. Tapi kalau untuk rumah sakit itu agak lumayan jauh dan didukung juga dengan jalan yang tidak halus ya, artinya jalan rusak. Artinya dari situ untuk akses yang harusnya kendaraan itu hanya beberapa menit karena jalan rusak itu bisa berjam-jam untuk menuju ke rumah sakit, Pak.
Anda juga sering melakukan kunjungan kepada warga yang sakit. Apa makna dari giat tersebut, Pak? Ya, jadi kunjungan Pak Babin Kamtibmas, Pak Babinsa, Pak Kepala Kampung ke warga-warga itu memberikan motivasi, memberikan semangat, karena untuk warga di kampung ini Pak, biasanya kalau untuk diarahkan ke berobat ke medis itu rodok susah. Jadi kehadiran kami di warga yang sakit itu memberikan motivasi untuk supaya bisa berobat ke medis, ke rumah sakit tentunya begitu Pak. Kemudian pesan kepada masyarakat agar selalu bersinergi dengan TNI Polri bersama berkegiatan sosial yang terintegrasi dengan Kamtibmas yang kondusif, Pak. Ya, dengan adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh 3 pilar ini dari Babinsa TNI, dari Babin Kamtibmas Polsek Bangurso, serta aparatur kampung, saya pribadi mengharapkan kegiatan ini menjadi contoh untuk kampung-kampung lain, tidak hanya di bidang sosial saja, di bidang Kamtibmas juga kami berharap juga bisa menjadi contoh, karena ketika 3 pilar ini berkolaborasi, itu dampaknya akan menciptakan masyarakat yang nyaman, tentram, dan kondusif, Pak. Baik, terima kasih kepada Bribka Leonardo dan Pak Puji Winarno telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, Polrestabes Medan menggelar pemeriksaan kesehatan dan konseling bagi para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Aula Patriatama Polrestabes Medan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon mengatakan bahwa kegiatan ini untuk memberikan layanan kesehatan dan konseling bagi para petugas SPPG. Konseling dan pemberian pelayanan kesehatan bagi para petugas SPPG ini merupakan salah satu wujud untuk menyukseskan program pemerintah Makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan di berbagai sekolah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini masih dalam proses persiapan. Untuk satu unit kendaraan menyediakan 960 tempat wadah makanan. Kesiapan kendaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri, Polrestabes Medan, akan mengerahkan 2 unit mobil dan 4 unit sepeda motor. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.